Dua buah raperda yang diusulkan DPRD Sambas untuk menjadi payung hukum telah disetujui dan ditetapkan sebagai peraturan daerah dalam rapat paripurna Selasa 18 Mei 2021 di ruang sidang utama kantor DPRD Sambas. Berbagai proses dan pertimbangan yang telah dilalui sehingga kedua raperda tersebut bisa disahkan. Kedua raperda tersebut diantaranya raperda tentang pembinaan olahraga berprestasi dan raperda tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Sebelum disahkan sebagai peraturan daerah oleh seluruh anggota DPRD Sambas, Ketua Pansus 1 Ramzi menyampaikan tanggapan dari masing-masing fraksi DPRD terkait raperda tentang pembinaan olahraga. Pendapat akhir fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Tentu harus ada target olahraga yang akan dikembangkan yang mempunyai potensi besar yang dapat diraih untuk dapat mengharumkan nama daerah tanpa mengurangi hak-hak potensi olahraga yang lain. Dua, harus ada jaminan kepada atlet yang meraih prestasi di dalam olahraga yang telah membawa nama daerah agar keinginan setiap atlet untuk berkembang semakin kuat. Tiga, harus ada pengembangan infrastruktur terhadap sarana dan prasarana olahraga yang ada. Dua, pendapat akhir fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam penyelenggaraan olahraga bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan, serta mengangkat harkat martabat kehormatan daerah dan bangsa. Dengan adanya raperda ini, kami fraksi PDI Perjuangan dapat menerima raperda ini dan dapat dijadikan peraturan daerah Kabupaten Sambas. Semoga kemitraan antara Pemda dan DPRD yang terwujud dalam mekanisme kerja yang saling mendukung akan mendatang dapat ditingkatkan lagi, terutama dalam melahirkan berbagai perda. Tiga, pendapat akhir fraksi Partai Golongan Karya. Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah dalam pembinaan olahraga dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Satu, mendorong identifikasi pemanduan bakat dengan baik, jadi berbasis nilai kemampuan bakat dan prestasi, serta penerapan standar prosedur yang profesional. Dua, mendorong prioritas cabang olahraga yang sesuai dengan potensi unggulan daerah. Tiga, mendorong untuk menetapkan standar kualitas semua elemen yang terlibat dalam pembinaan tersebut. Empat, pemerintah harus memiliki komitmen kuat untuk melakukan investasi dan mengimplementasikan teknologi dalam proses pembinaan olahraga tersebut. Lima, serta memberikan sistem jaminan kesejahteraan dan masa depan dalam pembinaan tersebut. Empat, pendapat akhir fraksi Partai Nasdem. Fraksi Partai Nasdem berpandangan bahwa sudah saatnya pemerintah daerah Kabupaten Sambas memberikan dukungan penuh serta perhatian serius terhadap pembinaan olahraga prestasi melalui pemerintah daerah yang membidanginya serta step order agar keberhasilan olahraga dapat tercapai dengan prestasi yang baik. Tentu peraturan daerah merupakan landasan hukum untuk dapat melaksanakan sistem yang terencana dalam upaya memotivasi para atlet. Selanjutnya, fraksi Partai Nasdem menerima usul inisiatif DPRD Kabupaten Sambas untuk disahkan menjadi perda penyelenggaraan keolahragaan. 5. Pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional. Diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan perhatian serius terhadap perkembangan olahraga yang ada serta betul-betul melaksanakan apa yang tertuang di dalam perda tersebut. Dengan demikian, fraksi Partai Nasional memandang perlu untuk membuat sebuah regulasi penyelenggaraan olahraga daerah untuk menjadi peraturan daerah Kabupaten Sambas. 6. Pendapat akhir fraksi Partai Kebangkitan Bangsa bahwa pembangunan bidang olahraga salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, sejahtera, dan berbudi luhur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.
Dasar hukum peraturan daerah ini sudah terdapat di dalam Undang-Undang 1945 Pasal 18 Ayat 6. Kemudian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, banyak undang-undang terus. Undang-Undang 23 Tahun 2014, kemudian PP Nomor 16 Tahun 2007, PP Nomor 17 Tahun 2007, PP Nomor 18 2007, Permendagri Nomor 1 Tahun 2014. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang ketentuan umum, yaitu pengertian daerah, pemerintah daerah, wali kota, DPRD, olahraga prestasi, pembinaan dan pengembangan olahraga, organisasi olahraga, komite, prasarana olahraga, sarana olahraga, ketentuan mengenai hak dan kewajiban tugas wewenang pemerintah daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, pengelolaan cabang olahraga prestasi, penghargaan atlet berprestasi. Kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sangat mendukung dengan adanya perda ini agar perda ini menjadi payung guna memacu perkembangan olahraga di Kabupaten Sambas. Sertifikasi olahraga haruslah menjadi tolak ukur untuk memberikan bantuan kepada penyelenggaraan keolahragaan. Dan fraksi PKB berharap dan mendukung serta menyetujui perda ini dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah Kabupaten Sambas. 7. Pendapat fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan daerah, yang mana dengan olahraga sebagai upaya untuk membentuk tubuh yang sehat, maka dengan tubuh yang sehat akan tercapai aktivitas pembangunan yang dicita-citakan. Penanganan olahraga tidak lagi dengan penanganan yang sekedarnya, akan tetapi harus dikelola secara profesional. Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan sebagai upaya untuk mencapai prestasi di bidang keolahragaan. Prinsip transparansi dan akan mewujudkan ketersediaan informasi keolahragaan untuk memberikan peluang berperan serta dalam kegiatan keolahragaan. Maka dari itu fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat sebagai berikut. Perlu adanya sinkronisasi semua pihak dalam kurung OPD terkait organisasi olahraga dalam menjalankan tahapan-tahapan olahraga untuk mencapai prestasi. Perlunya transparansi informasi terkait informasi kepada masyarakat dalam pembinaan maupun seleksi. 3. Dukungan dari semua pihak dalam pelaksanaan olahraga, terutama peningkatan pembinaan dan pengembangan bakat masyarakat. 4. Memperhatikan potensi masyarakat yang bidang olahraga dengan objektif di semua tingkatan, baik di lingkungan sekolah, mahasiswa maupun lingkungan masyarakat untuk mengikuti olahraga sesuai dengan potensi dan bakatnya. Dari uraian pendapat di atas dapat menjadi perhatian agar dapat menjalankan bersama sesuai dengan sumber daya yang ada. Dengan ini fraksi Partai Keadilan Sejahtera setuju perda tentang penyelenggaraan olahraga dijadikan peraturan daerah Kabupaten Sambas. 8. Pendapat akhir fraksi Persatuan Demokrat dengan memproduksi sebuah peraturan daerah membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Sambas dan DPRD Kabupaten Sambas telah melakukan tugas dan perannya sesuai dengan amanat rakyat. Perda yang akan disusun ini hendaknya bisa sinkron antara peraturan daerah dengan peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Berdasarkan uraian di atas, maka fraksi Persatuan Demokrat berpendapat bahwa dua buah raperda tersebut harus dengan memenuhi aspek yang tidak melanggar kepentingan umum serta perlu untuk ditindaklanjuti. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fraksi kami, fraksi Persatuan Demokrat dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan olahraga untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sambas. Laporan dilanjutkan oleh Ketua Pansus II Erwin Johana yang menyampaikan tanggapan fraksi terhadap raperda tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.
Fraksi Gerakan Indonesia Raya memberikan tanggapan sebagai berikut. 1. Harus ada kriteria yang dituangkan dalam perencanaan untuk menunjang ketersediaan lahan pangan pertanian berkelanjutan yang meliputi ketersediaan lahan. 2. Kesiapan terhadap infrastruktur untuk menunjang ketersediaan lahan pangan berkelanjutan. 3. Luasan lahan atau hamparan. 4. Penggunaan lahan untuk apa saja dalam hal menunjang ketahanan pangan. 5. Kajian dan potensi teknis. 6. Pangsa pasar. 2. Bab 2. Perencanaan pasal 5 ayat 2 poin J, kebutuhan pangan nasional diganti dengan kebutuhan pangan daerah karena cakupannya terlalu luas. 3. Harus ada target luasan lahan rincian yang akan dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik dalam wilayah desa, kecamatan maupun kota, sehingga perda ini nantinya dapat mencapai target sesuai yang telah direncanakan dan tercapai sesuai dengan harapan pembuatan perda ini sendiri. 4. Harus ada sinkronisasi antara perda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan perda rencana tata ruang wilayah dan perda rencana detail tata ruang wilayah, sehingga masing-masing perda tersebut akan saling mendukung untuk benar-benar dapat direalisasikan sesuai dengan target dan harapan yang tertuang dalam perda tersebut. 5. Dalam pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebaiknya dilakukan pengaturan terkait keterlibatan korporasi dalam bentuk investasi dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat yang diatur secara khusus agar target pengembangan lahan pertanian dapat dicapai secara cepat, di mana mekanisme terkait keterlibatan korporasi tunduk kemana mekanisme regulasi perizinan. 2. Fraksi PDI Perjuangan memberikan tanggapan yakni dengan adanya perda ini sangat strategis untuk mengendalikan alih fungsi lahan untuk mewujudkan kemandirian pangan dan kedaulatan pangan di Kabupaten Sambas. Sidang paripurna ini merupakan salah satu upaya mendukung semua itu. Dengan adanya perda perlindungan lahan pangan pertanian pangan berkelanjutan ini memperhatikan penjelasan di atas kami dari fraksi Partai PDI Perjuangan Kabupaten Sambas menyetujui dan menerima usul inisiatif DPRD Kabupaten Sambas Raperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk ditetapkan menjadi perda dengan syarat penyajian data tentang luasan lahan masyarakat yang masuk dalam PDWP harus sesuai dengan data DPRD Kabupaten Sambas. Kesiapan perda diterima dinas terkait dalam aplikasi perda LPWP. D. Perda tersebut dibuat dengan inisiatif DPRD tentu untuk kesejahteraan masyarakat dan petani Kabupaten Sambas. 3. Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwasanya kebijakan untuk melakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan sangat penting dilakukan untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, serta meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat. 4. Fraksi Nasdem berpendapat bahwasanya mengingat Kabupaten Sambas masih dalam perkembangan pembangunan di semua bidang, tentu banyak yang perlu dicermati dalam rangka kegiatannya. Di sisi lain, aturan yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di tingkat provinsi dan pusat yang harus menjadi acuan. Kita menyadari bahwa pangan Kabupaten Sambas perlu ditingkatkan dan bila perlu Kabupaten Sambas menjadi lumbung beras Kalimantan Barat. Namun saat ini perlu pemikiran yang matang untuk suatu aturan, mengingat 1. Lahan yang akan diperdakan belum jelas. 2. Lahan pengganti cadangan mungkin ada,
tapi kebanyakan masih masuk dalam wilayah kawasan hutan lindung. 3. Luas lahan RW2B yang akan dikerjakan belum pasti luas dan letaknya. 4. Dan suatu sisi kita masih mengharapkan agar tata ruang untuk pembangunan tidak menjadi hambatan di masa yang akan datang. Memperhatikan hal tersebut di atas, fraksi Partai Nasdem Kabupaten Sambas untuk sementara ini menunda menerima usul inisiatif DPRD Kabupaten Sambas Raperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk ditetapkan untuk menjadi perda. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan tanggapan sebagai berikut. Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Kabupaten Sambas yang bercorak agraris karena mayoritas masyarakat Kabupaten Sambas berprofesi sebagai petani. Dengan demikian, lahan menjadi nilai yang ekonomis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Sambas. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi petani Kabupaten Sambas yang sebagai besar usaha pertanian yang tergantung pada lahan. Seiring waktu yang terus berjalan, semakin bertambahnya masyarakat dan lahan semakin sempit. Maka dari itu, fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang perlu raperda ini sebagai upaya payung hukum yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar dengan komoditas utama pada bidang pertanian, sehingga lahan pertanian dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Dengan ini, fraksi PKS memandang perlu rancangan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dijadikan peraturan daerah Kabupaten Sambas. 6. Fraksi Persatuan Demokrat menanggapi, dengan memproduksi sebuah peraturan daerah membuktikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sambas dan DPRD Kabupaten Sambas telah melakukan tugas dan perannya sesuai dengan amanat rakyat. Perda yang akan disusun ini hendaknya bisa sinkron antara peraturan daerah dengan peraturan pemerintah PP atau peraturan presiden Perpres. Berdasarkan uraian di atas, maka fraksi Persatuan Demokrat berpendapat bahwa dua raperda tersebut harus dengan memenuhi aspek yang tidak melanggar kepentingan umum, serta perlu untuk ditindaklanjuti dan menilai serta mengamati terhadap langkah-langkah untuk menyesuaikan dengan asas manfaat sehingga segala keputusan selalu mengacu kepada kepentingan masyarakat yang adil dan sejahtera. 7. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan tanggapan bahwa dari fraksi PKB menyatakan menyetujui raperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan catatan dan saran serta pandangan sebagai berikut. 1. Fenomena alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman nyata terhadap pencapaian kondisi ketahanan dan kedaulatan pangan bagi masyarakat, serta mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan pokok di lingkungan fisik serta kesejahteraan masyarakat pertanian Kabupaten Sambas yang kehidupannya masih sangat bergantung pada lahan pertanian. 2. Peningkatan produksi beras semakin sulit direalisasikan dan mendorong semakin tingginya tingkat ketergantungan kita terhadap suplai pangan pokok dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang cenderung semakin meningkat seiring pertambahan penduduk. 3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan telah secara tegas mengamanatkan agar pemerintah dan pemerintah daerah melakukan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 4. Maka dari itu kami fraksi PKB sangat mendukung dengan diajukannya raperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini, karena memang sangat diperlukan di dalam kepastian hukum untuk menjamin serta dapat memberikan perlindungan terhadap pemanfaatan lahan untuk pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Sambas. 8. Fraksi PAN berpendapat bahwa raperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, fraksi Partai Amanat Nasional meminta untuk menunda pengesahan raperda
RW sebagai acuan dalam menentukan pemetaan dan luas lahan pertanian. Dari pantauan di lapangan, seluruh anggota DPRD Sambas menyetujui raperda tersebut untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sambas Abu Bakar, didampingi Wakil Ketua DPRD Sambas Suryadi. Tentang penyelenggaraan keolahragaan daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sambas. Terima kasih atas persetujuan rekan-rekan anggota Dewan. CSM TV madahkannya.